Yang tidak kalah ampuh adalah merubah rencana secara mendadak, merubah rencana secara tiba-tiba. Misalnya, silahkan Anda berpamitan lembur kepada pasangan Anda. Nah, ini akan... Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai bagaimana sih cara mengetahui pasangan selingkuh tanpa ketahuan. Nah, ini tentunya adalah hal yang paling ditunggu oleh semua pihak, baik pihak istri maupun pihak suami, ya. Jadi nggak ada salahnya yuk kita kepoin, ya, bagaimana, apa sih yang harus dilakukan, langkah-langkahnya terutama, ya, cara mengetahui pasangan selingkuh tanpa ketahuan oleh pasangan tentunya, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, dan dukung terus channel Kang Kumis, ya, agar tetap bisa berbagi tentang hal-hal yang mungkin bermanfaat bagi sahabat semua, ya. Hal yang pertama ini adalah tentunya ketenangan. Ketenangan dalam diri seseorang ini sangat dibutuhkan dalam segala situasi, ya, karena dengan ketenangan kita mampu menciptakan pemikiran-pemikiran cerdas dan jenius. Nah, ini. Lalu kemudian setelah kita mampu mengendalikan diri, mengendalikan situasi, tentunya menciptakan kondusivitas dalam semua hal. Nah, tentunya dengan demikian kita bisa mencari bukti-bukti yang cukup membantu, karena langkah kita tidak gerusa-gerusu, langkah kita tidak dengan emosi, maka hal itu tentunya dengan mudah kita menjalani misi kita tanpa harus ketahuan oleh pasangan kita. Kumpulkan bukti seadanya, ya, baik bukti-bukti yang ada dalam ponsel misalnya, atau bukti-bukti fisik yang lain. Nah, ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan, sehingga kita tidak menuduh begitu saja tanpa adanya kekuatan bukti yang bisa kita perlihatkan kepada pasangan kita jika kita merasa bahwa kita selama ini sudah diselingkuhi. Ini hal yang pertama yang harus dilakukan. Ketika kita terlihat tenang, maka kecurigaan pasangan kita ini tidak begitu kuat. Jadi dia tetap beraktivitas seperti biasa, karena dia merasa bahwa apa yang ia lakukan ini aman-aman saja atau tidak diendus oleh pasangan. Padahal kita memang sudah mengintai, ya. Jadi satu hal di sini, ketenangan dalam situasi apapun, ciptakan rasa tenang dalam diri kita ketika kita ingin berhasil mengungkap perselingkuhan pasangan kita. Karena apapun itu, ini harus dilakukan, ya, demi menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga kita tentunya. Lalu kemudian banyak, ya, sahabat-sahabat kita yang memang sudah berbulan-bulan atau bahkan ada yang bertahun-tahun ingin mengungkap perselingkuhan istri atau perselingkuhan suami ini masih gagal, ya. Yaitu yang kedua, lakukanlah pergi ke tempat-tempat yang tidak terduga. Misalnya yang tidak terduga di sini adalah pasangan kita atau istri kita tidak pernah menyangka kalau si suami ini akan mendatangi tempat di mana ia berada. Nah, contoh, tempat di mana ia berada bisa jadi adalah tempat ia bekerja. Ini karena seumur-umur mungkin dia menganggap bahwa pasangan kita tidak pernah mendatangi tempat ia bekerja. Maka lakukan, sebetulnya lakukan hal itu. Apakah ia betul-betul bekerja, atau memang di tengah kehidupan pekerjaannya ada orang lain yang memang lebih spesial. Ini bisa lah ditanyakan ke orang-orang terdekat, ya, apakah ia betul-betul bekerja atau memang ada orang lain di sana. Hal ketiga yang tidak kalah ampuh adalah merubah rencana secara mendadak, merubah rencana secara tiba-tiba. Misalnya, silahkan Anda berpamitan lembur kepada pasangan Anda. Nah, ini akan jauh lebih mudah, karena secara otomatis lembur ini jelas dilakukan di luar jam kerja yang
lebih banyak dilakukan atau terjadi lembur ini adalah malam hari. Nah, maka biasanya setelah si istri ini mengetahui pasangannya lembur, ia akan merasa lebih leluasa ketika istri ini benar-benar punya selingkuhan. Maka biasanya waktu-waktu itulah yang digunakan. Nah, maka pamit lembur ini kan cuma pamit ya. Maka usahakan Anda pulang sebelum waktunya atau jauh lebih awal dari apa yang diperkirakan. Maka lihat di situ apa yang terjadi dengan pasangan Anda. Nah, ini. Lihat apa yang terjadi dengan pasangan Anda. Ini Anda akan merasa puas karena apa yang selama ini menjadi kecurigaannya ternyata benar. Nah, ketika apa yang dilakukan ini memang tidak ada hasil, berarti pasangan kita setia. Gampang, ya. Lalu yang keempat adalah coba ketika semua hal ini sudah dilakukan, namun belum mendapatkan hasil, coba tanyakan dengan tenang ya kepada pasangan Anda. Tapi sekali lagi dengan tenang. Kalau tidak mampu tenang, jangan tanya. Ya, karena dengan pertanyaan yang tenang, ya, jujur saya pernah melakukan hal itu dan berhasil. Ya, artinya saya tetap dalam kondisi tenang, walaupun sebetulnya kita menciptakan tenang secara fisik ketika pikiran kita sedang kalut. Ini bukan hal yang mudah, tapi demi untuk mendapatkan sesuatu yang real, maka kita harus mampu lakukan itu. Ini adalah konsekuensi yang harus kita ambil. Ketika kita ingin berhasil, bukan tanpa resiko. Ya, baik. Ini tentunya yang sering terjadi adalah, yang tentunya kita rasakan adalah resiko secara psikologi. Kita akan mengalami hal-hal yang dimana kita harus bertahan di dalam sesuatu yang memang cukup sulit. Lalu kemudian yang kelima, nah ini, cek ponselnya. Tuh, kan ketika istri curiga, tentunya sudah mengganti dong kata sandi ponsel misalnya. Kan sudah saya bilang tadi, diam-diam. Ketika kita dengan diam-diam, bagaimana kita dapat mengetahui informasi secara lengkap tentang pasangan kita, maka kita butuh ketenangan. Kalau kita tidak gerasa-gerusu, ya pasangan kita tetap tidak pernah tahu bahwa selama ini diam-diam kita mengecek isi ponsel pasangan, karena apa yang kita lakukan belum menimbulkan kecurigaan. Lalu kemudian yang keenam, coba lanjut di media sosialnya, apakah ada foto-foto orang yang tidak Anda kenal atau bahkan orang yang mungkin di luar dugaan, orang yang sangat Anda kenal. Karena ketika bicara selingkuh biasanya tidak mengenal itu istri teman, itu istri tetangga, itu istri siapapun, karena biasanya cinta lawan jenis memang membutakan segalanya. Itu bukan hal yang aneh terjadi di tengah kehidupan kita, ya. Lalu hal yang ketujuh, hal yang paling harus dilakukan ketika memang ternyata tidak membuahkan hasil karena pandainya seseorang ini melakukan perselingkuhan, ikuti kemana ia pergi secara diam-diam tentunya. Nah ini, atau seseorang bisa menyuruh seseorang yang paling ia percaya dan Anda yakin misalnya menyuruh seseorang ini, orang tersebut tidak mungkin berkhianat ini. Tapi alangkah baiknya ketika hal yang bersifat darurat seperti itu ya dilakukan sendiri, biar tidak ada rasa kekhawatiran terjadi kebohongan ganda, ya artinya sudah pasangan berbohong, orang yang kita suruh juga berbohong kepada kita misalnya, maka sebaiknya lakukan sendiri biar lebih semuanya itu lebih akurat dan konkret, ya. Nah sahabat, itulah 7 hal yang harus dilakukan ketika ingin mengetahui atau memergoki pasangan kita selingkuh. Nah, namun tentunya kuncinya adalah semua itu harus dilakukan secara diam-diam. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gobis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gobis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.